Halo Militer Mania, kembali lagi di seputar militer. Kali ini kita akan membahas berita terupdate hari ini, yaitu negara Lituania membeli radar jarak jauh TPS-77 dari Lockheed Martin. Dan berita kedua yang membuat dunia terkaget adalah serangan milisi Hamas di Israel. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian bisa melihat berita terupdate lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai video ini. Berita pertama datang dari Lockheed Martin. Perusahaan pertahanan Lockheed Martin baru-baru ini telah mendapatkan kontrak senilai $52 juta Amerika dari Angkatan Udara AS untuk pengiriman 3 radar pengawasan udara jarak jauh TPS-77 ke Lituania bersama dengan pelatihan dan suku cadang. Kontrak dengan Lituania ini termasuk dalam kategori penjualan militer asing dan dilaksanakan sebagai akuisisi sumber tunggal. Pusat Manajemen Siklus Hidup Angkatan Udara yang berbasis di Pangkalan Angkatan Udara Hansco di Massachusetts menjadi perantara kontrak ini. Dilaporkan tanggal penyelesaian kontrak ditetapkan pada 28 Februari 2027. Sistem radar TPS-77 adalah platform radar serbaguna, merupakan varian lebih kecil dari radar peringatan udara TP-59 yang berasal dari sistem radar jarak jauh FPS-117. Fitur penting dari radar TPS-77 adalah mobilitasnya yang tinggi, mampu ditempatkan hanya dengan satu penggerak utama dalam skenario tertentu, memberikan fleksibilitas untuk berbagai kebutuhan operasional. Sistem radar multiperan ini beroperasi dalam pita frekuensi 1215 hingga 1400 MHz, memanfaatkan susunan pemindaian elevasi elektronik aktif dan pemancar solid state. Kinerjanya dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tertentu, dengan operator memiliki fleksibilitas untuk memilih parameter misi berdasarkan azimut, mengakomodasi berbagai tugas seperti pengawasan jarak jauh, deteksi UAV, dan pengawasan penerbangan tingkat rendah. Dalam misi pengawasan jarak jauh, sistem radar menawarkan jangkauan 10-463 km dan cakupan ketinggian dari 0 hingga 30,5 km. Dengan kecepatan pemindaian 5 rotasi per menit, kemampuan mendeteksi pesawat tempur biasa dengan probabilitas 80%, di mana TPS-77 memberikan kesadaran situasional dalam jarak jauh. Dalam misi pengawasan penerbangan tingkat rendah, sistem radar mencakup jangkauan 2-150 km dan jangkauan ketinggian dari 0 hingga 15 km. Beroperasi pada kecepatan pemindaian yang lebih tinggi, yaitu 10 rpm dan mencapai probabilitas 90% untuk mendeteksi pesawat tempur biasa, meningkatkan keamanan dalam skenario wilayah udara kritis. Berita kedua datang dari Timur Tengah. Belum usai perang Rusia-Ukraina, dunia kini dihadapkan pada realita, yaitu perang antar dua tetangga bermusuhan antara kelompok militan Hamas Palestina dengan Israel. Serangan mendadak besar-besaran yang dilakukan Hamas pada Sabtu pagi 7 Oktober 2023 terhadap wilayah Israel melalui perbatasan di jalur Gaza menghenyakan dua pihak. Kelompok militan Hamas yang dimotori Brigade Al-Qassam bahkan berhasil menyeberang perbatasan dengan membobol pagar kawat perbatasan dan kemudian memasuki pangkalan-pangkalan militer Israel, di mana di sana terdapat banyak kendaraan tempur lapis baja. Di hari Sabtu pagi itu, militan Hamas seperti tidak mendapatkan perlawanan dan leluasa untuk mengobrak-abrik pangkalan militer. Hamas melakukan operasi banjir Al-Aqsa yang disebutnya sebagai respon terhadap penyerbuan Masjid Al-Aqsa dan meningkatnya kekerasan Israel terhadap pemukim Palestina. Apakah intelijen Israel telah kecolongan akan kemungkinan serangan dadakan Hamas ini? Banyak yang bertanya mengenai hal ini. Tak kalah nekat, sebagian kelompok militan Hamas memasuki wilayah Israel dengan menggunakan paramotor tandem atau paratrike. Satu orang mengemudikan parasut sementara rekan yang duduk di depan siaga dengan senapan serbuk di tangan. Pada hari Sabtu itu, Hamas benar-benar merayakan kemenangannya. Tank tempur utama MBT Merkava 4 yang menjadi simbol kekuatan pasukan darat Israel tampak dalam video yang beredar di media sosial berhasil dikuasai dan dibakar. Serangan oleh Hamas terhadap Israel didahului dengan peluncuran ribuan roket yang diarahkan ke Tel Aviv. Serangan tersebut berlangsung hingga malam hari dan menyebabkan sistem penangkal Iron Dome Israel kewalahan menghadapi banyaknya roket yang diluncurkan. Sirine tak henti berbunyi di wilayah Israel, utamanya di Tel Aviv. Sejumlah roket Hamas berhasil lolos dari penangkalan sistem kubah besi yang kesohor dan menimbulkan kerusakan di Israel serta menewaskan maupun melukai warga yang ada di sana. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Israel dalam status berperang dengan Hamas dan menyatakan bahwa Israel akan memenangkan peperangan. Keunggulan Israel dalam perang melawan kelompok militan Hamas Palestina tidak lain adalah pada kekuatan udaranya. Israel pun segera menggelar operasi pedang besi untuk menggempur markas-markas atau situs Hamas di Gaza. Netanyahu memberikan peringatan
bagi lebih 2 juta warga Palestina di Gaza untuk segera meninggalkan kota tersebut. Sebab Israel akan meratakan situs-situs Hamas menjadi puing-puing, ujarnya. Perang ini akan memakan waktu dan akan sulit. Hari-hari yang penuh tantangan ada di depan kita, tambah dia. Tidak perlu lama bagi Israel untuk menghancurkan gedung-gedung tinggi di Gaza. Sebelum penyerangan, Angkatan Udara Israel mengunggah video persiapan jet-jet tempur Israel terlihat seperti F-16 yang dilengkapi dengan bom-bom presisi dan rudal. Tak lama kemudian, IAF menyatakan bahwa serangan udara atas Gaza dimulai. Pada Minggu pagi, Angkatan Udara Israel mengunggah 4 foto utuh gedung-gedung di Gaza yang menjadi target serangan dan kemudian dirobohkan melalui serangan udara. Sulit bagi Hamas yang tidak memiliki sistem pertahanan udara untuk menghalau bom-bom yang diluncurkan oleh jet-jet tempur Israel. Seperti menerima nasib saja, bom-bom presisi itu menyerang titik-titik krusial dari fondasi gedung bertingkat untuk dapat dirobohkan dalam sekejap saja. Bukan pertama kali juga bagi Israel untuk melakukan hal itu. Para penerbang tempur sudah paham bagaimana caranya meratakan sebuah gedung tinggi. Keberanian militansi Hamas mendapat sorotan besar dalam serangan mendadak ini. Namun demikian, banyak juga yang mempertanyakan mengenai dampak lebih besar yang akan diterima Hamas sebagai tindak balasan dari Israel. Perang Hamas maupun kelompok-kelompok militansi Palestina lainnya dengan Israel tampaknya jauh dari kata untuk dapat diredakan. Masing-masing pihak mengklaim kebenaran menurut mereka. Perang saling balas ini menimbulkan korban sipil dari kedua belah pihak yang sulit diterima dunia internasional. Catatan sementara, korban tewas dari pihak Israel. Namun, di sisi yang lain, dunia pun tampak seperti membiarkan negara-negara untuk bertikai dan berperang. Mengkampanyekan perdamaian dunia tampaknya masih menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh bangsa di dunia. Dalam perang ini, kita melihat bagaimana semangat militansi yang menggelora berhadapan dengan pembalasan menggunakan kekuatan udara modern. Apa yang terjadi selanjutnya? Perang masih berjalan. Pada hari Minggu pagi, CNN melaporkan korban tewas di pihak Israel mencapai lebih dari 300 orang, ditambah korban luka lebih dari 1.500 orang. Sementara di pihak Palestina, lebih dari 200 orang dinyatakan tewas akibat